Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BP dimanapun kalian berada. Kembali lagi masih tetap di podcast Ruang Kepse. Kembali lagi bersama saya Bapak Dede Imam ya. Setelah sebelumnya kita berbincang dengan paslon-paslon yang lain sudah. Paslon 1 sudah, paslon 2 sudah, paslon 3 sudah. Kali ini kita akan berbincang bersama paslon 4. Ya, kita akan simak bagaimana visi misi mereka, bagaimana tujuan mereka, bagaimana mereka akan berkampanye juga nih di sini nih ya. Mari kita simak ya, siapa saja sih paslon ketua dan wakil ketua OSIS untuk paslon nomor 4. Silakan perkenalkan diri, langsung saja. Ayo tepuk tangan lagi, sekali lagi. Keren-keren. Udah. Ada yang tahu keren-keren? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Ilham dari kelas 11 TKJ 2. Saya menjabat sebagai calon ketua OSIS masa jabatan 2023-2024. Dan saya Zada Amelia Hidayat dari kelas 11 OTKP 3 mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS periode tahun 2023-2024. Oke, slogannya silakan sampaikan langsung. Slogannya ada nggak? Ada dong. Ada dong. Slogan Halo. kita Nah, meningkatkan komunikasi, kuatkan percaya diri, OSIS menjadi suara aspirasi. Wih, keren banget nih slogannya. Tadi apa tadi? Coba diulang. Meningkatkan komunikasi, kuatkan percaya diri, OSIS menjadi suara aspirasi. Oke, coba sekarang kita langsung aja nih ya. Iya, Ya, kita boleh. langsung ngobrol. Mulai dari slogan nih, menarik sekali nih slogan dari pasangan nomor 4 nih ya. Jadi yang pertama apa? Meningkatkan Komunikasi. komunikasi. Bang, dari meningkatkan komunikasi nih, kalian bagaimana caranya meningkatkan komunikasi nih? Komunikasi apa nih yang ditingkatkan nih? Coba. Komunikasi pastinya tuh antar guru antar siswa ya, jadi bisa aja kita saling menyapa dengan 5S tentunya, terus juga bisa saling mengingatkan, terus juga saling berbagi nasihat dan saran antar warga sekolah satu sama lainnya. Ada lagi yang kedua?
Kedua apa tadi? Kuatkan kuatkan percaya percaya diri. diri. Kuatkan percaya diri. Percaya diri siapa? Siswa? Siswa. 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 Jadi menguatkan kepercayaan diri siswa nih. Bagaimana caranya? Ya pada Nah, event-event ya, sekolah ya, mengadakan- ya, seperti kita bakal lomba adakan seni. lomba-lomba yang untuk apa sih lomba-lomba itu yang pastinya tampil ke depan gitu biar siswa-siswinya agar melatih siswa- kepercayaan diri gitu. Jadi percaya diri nih siswa. Iya, Iya, betul. Terus apa lagi tadi selanjutnya? OSIS menjadi suara aspirasi. 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 Jadi mendengarkan suara-suara masukan dari siswa-siswi. Iya, Seperti betul. itu. Iya. Oke, good. Luar biasa sekali, keren. Keren sekali ya. Sekarang boleh dijelasin nih sama Raihan, Ali, sama siapa? Zada, Pak. Zada, saya ingetnya Mufida nih. Zada, ya Allah. Karena sering bersama kalian nih. Iya. Ali lagi kan. Rehan. Sama Zada. Silakan dijelaskan visi misi kalian kepada para penonton. Oke, di sini kita punya visi ya Han. Yang Iya, pertama betul. tuh visinya tuh menjadikan OSIS SMKS Bidang Permai sebagai wadah untuk menampung kreativitas dan aspirasi serta juga untuk mengembangkan minat dan bakat sehingga menciptakan siswa dan siswi yang berani, mandiri dan berakhlakul karimah demi wujudkan nama baik SMKS Bidang Permai menjadi sekolah yang unggul. Terus juga misinya Kita punya misi Pak, yaitu menyelenggarakan event tahunan seni dan olahraga sebagai wujud toleransi perbedaan minat dan perbedaan bakat. minat dan bakat. Nah, yang kedua juga menjalankan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan baik antar guru dan siswa. Terus yang ketiga, Yang ketiga, menjalin komunikasi yang positif dengan saling berbagi nasihat dan saran antar warga sekolah. dan yang keempat kita juga pastinya bakal meneruskan dan mengembangkan program kerja yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Oke, keren ya, menarik sekali, luar biasa sekali ya visi misi dari pasangan nomor 4, yaitu adalah Raihan dan juga Zada. Yang menarik tadi saya dengar tuh ada yang akhlakul karimah tuh apa? Coba dibaca lagi. Ini sehingga menciptakan siswa-siswi yang mandiri, berani dan berakhlakul karimah. Nah, itu maksudnya apa nih yang akan kalian lakukan nih untuk menuju ke tujuan itu? Kita bakal menjadi contoh yang baik ya pastinya buat siswa-siswa yang lain. Kita bakal berpakaian rapi, terus juga mungkin ya kita bakal menunjukkan gerak-gerik yang menunjukkan kalau OSIS tuh bagus gitu. Jadi bisa menjadi contoh yang baik untuk siswa-siswa yang lainnya. Jadi OSIS ini sebagai contoh ya bagi siswa-siswa yang lain, sebagai teladan lah istilahnya kayak gitu ya. Oke, yang menarik lagi tadi ada pekan seni dan olahraga. Jadi pengen bikin por seni nih. Pekan olahraga ya? Lomba Ya, pentas seni dan Lomba olahraga. pentas seni dan olahraga. Ya, itu apa aja nih yang akan dipentaskan? Apa aja yang akan lombakan ya, betul. Silakan. Boleh jelaskan kali ini Ali coba. Mungkin Raihan. lomba pentas seninya kayak eskul Pak, eskul dari tari saman. Dan mungkin eskul-eskul lainnya yang berhubungan dengan seni budaya gitu. Terus juga biasanya ditunjukkan pas kelas meeting Iya, kelas mungkin meeting, ya. betul. Jadi tampil mereka. Iya, Tampil gitu. Kalau untuk perlombaan mungkin kita bakal adain kembali futsal ya. Ya, futsal. Futsal ya. Futsal. Oh, untuk kompetisi olahraganya futsal akan muncul lagi nih. Ya, Iya, betul. betul. Oke. Ada lagi kompetisi-kompetisi lain mungkin? Mungkin bakal ada lomba Mobile Legend juga Pak. Iya, Mobile kita bakal Legend. kembangkan kembali e-sport. Iya, E-sport. Iya. E-sport di Mobile Legend aja nih. Enggak, Enggak, mungkin kita bakal bakal ada tambah. ya, Oke, tambah. kira-kira bakalan apa nih yang akan dikembangkan dari e-sportnya, luar biasa sekali, keren. Oke, pertanyaan selanjutnya saya mau tanya nih, kalau boleh tahu nih, gimana sih ya cara kalian memikat para pendukung kalian nih supaya memilih nomor 4? Iya, bagaimana cara kalian nih untuk memikat mereka? Silakan. Ya, kita tunjukkan mungkin kelebihan-kelebihan kami dan kita juga bakal jabarin visi misi serta program kerja kami kepada siswa-siswi biar mereka tuh pada tahu gitu. Terus juga kita bakal buka kritik dan saran juga biar mereka juga bisa punya pendapat ke kita gitu. Oh gitu, Ya. oke, keren. Terus kan itu kan cara kalian memikat nih, kan hari ini nih kalian udah kampanye nih ya, kalian udah kampanye nih ya, suasananya tadi wah luar biasa sekali Iya, ya. lumayan heboh ya. Lumayan heboh sekali ya. Gimana nih kalian melihat perasaannya tadi ketika kampanye tuh perasaannya gimana?
Tegang sih Pak, aduh. Awalnya memang tegang, Ya, tegang tapi banget. alhamdulillah ya lega gitu Ya, ya. Seneng lega juga gitu, sih seneng kelihatan banyak pendukungnya juga. Jadi Banyak kayak pendukung. ikut seneng lah. Seneng ikut lah. seneng. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sih makin banyak nih pendukung dari Iya, amin. paslon nomor 4. Luar biasa sekali. Kalian dari kelas 11 dua-duanya nih ya, ngomong-ngomong nih ya. Iya, betul. Dari betul. kelas 11 dua-duanya. Jadi secara organisasi nih kalian udah di OSIS dari kelas 10 dong. Betul. Betul. Selain OSIS nih, ada nggak sih organisasi lain yang kalian ikutin di luar? Kalau di rumah sih saya ada organisasi remaja masjid sih. Remaja Iya. masjid, ada. Kalau Ali? Kalau Raihan? saya baru masuk ini organisasi pramuka Pak. Organisasi pramuka di Binong Permai. Iya, di SMK Binong Permai. Kalau Oke. untuk eskul ya saya cukup dengan karate mungkin. Eskul karate. Kalau Ali Raihan eskul Basket Pak. basket. Mau dikembangkan nggak nih dari basketnya nih? Mungkin nanti ada lomba basket. Kompetisi basket Iya. mungkin ya. Iya, boleh boleh. tuh 3 on 3 aja ya kan, Iya. yang nggak usah banyak pemainnya, 3 on 3 wah seru juga tuh. Boleh. Ya. Selain itu OSIS dulu di SMP mungkin pernah ikut OSIS? Saya dulu pernah sih waktu awal kelas 7 kan ada pendaftaran OSIS. Nah, saya nyoba ikutin diri di organisasi tersebut tapi karena kehalang Covid sih jadi kayak belum aktif lah pada intinya. OSIS pada masa kalian SMP memang dihalangi sama ada itu Covid. ya. Covid ya. Covid Pak. Covid. Covid tuh orang Cina tuh soalnya koko ya. Apa sih sebenarnya? Asalnya dari Cina ya. Iya, emang namanya Koko. Iya, koko. Kalau dari Jakarta Abang, bukan Koko. Abang Pit ya. Abang Fit. Oke, setelah itu nih kalian kan udah ada nih ya dari organisasi aktif, dari eskul juga aktif gitu kan ya. Kira-kira nih apa yang menjadi motivasi kalian? Yang mendorong kalian nih untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Pastinya buat nambah buat nambah pengalaman Ya, ya kan, betul. buat nambah pengalaman. Nambah pengalaman. Terus juga cari suasana baru lah. Jadi apa ya? Cari apa namanya? Relasi baru. Cari betul. relasi baru. Oke. Buat ngembangin diri juga. Ngembangin diri juga ya. Oke, keren. Kalau gitu. Terus nih saya mau tanya lagi kan, kalian udah motivasi apa namanya? Apa tadi saya nanya? Motivasi. Udah termotivasi nyalonin diri buat menjadi ketua dan mencalonkan wakil. diri menjadi calon wakil sama ketua OSISnya gitu kan ya. Kira-kira apa yang bikin kalian nih jadi pasangan nih? Apakah ada satu suara yang sama atau jadi punya satu tujuan yang sama sehingga kalian menjadi wakil dan ketua OSIS nih? Sebenarnya dari pemilihan. awal, Iya. Dari awal gimana Iya. tuh? Maksudnya Raihan? tuh kayak kita udah sefrekuensi lah kalau Iya. dibilang. Terus juga ternyata pas pemaparan Iya. visi misi ternyata ada yang Ada nyambung. mirip. Jadi kayak ya udah kita cocokin aja gitu. Oh gitu. Oke, Ya kita oke, punya oke. visi misi yang mirip lah intinya. Visi misi yang mirip, Setujuan. satu tujuan. Iya, betul. Ya, satu tujuan akhirnya disatukan menjadi satu, gitu kan ya? Iya. Kalian luar biasa sekali ya. Kedua pasangan di calon nomor 4 kali ini. Sekarang saya lanjut nih. Kalau kalian terpilih, kan kalian udah termotivasi, kalian udah tahu kenapa kalian calonkan diri jadi ketua OSIS sama wakil ketua OSIS. Langkah kalian jika terpilih, nggak ada yang amin nih. Amin, ya Allah, Amin, ya Allah. ya Allah, Amin. amin. Jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS sama wakil ketua OSIS, kira-kira apa program atau apa yang kalian lakukan dalam jangka pendek dulu nih? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Silakan. Mungkin dalam jangka pendek pengen ini sih apa ya? Yang dari hal kecil aja dulu Iya. kita bisa jadi contoh lah Contoh, buat murid-murid lain kayak ketua OSIS tuh emang harus seperti ini, harus bagus lah intinya. Terus juga apa ya, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sama anggota anggota OSIS OSIS. ya. Terus Pokoknya jalin hubungan dulu sama anggota OSIS yang baru. Gitu. iya. Oke, jadi mendekatkan diri Iya, sama mendekatkan diri. anggota-anggota yang lain nih. Iya. Betul. Ya kan, sama bagaimana caranya kalian menjadi teladan yang itu tadi yang Iya, betul. ada di misi kalian tuh ya kan? Ya, divisi juga. Ya, divisi juga ada jadi teladan ya. Oke. Kalau gitu nih, kan kalian berdua nih dari kelas 11 nih ya. Nah, dari TKJ pun calonnya ada 3 nih.
Oh, Gimana Rehan menanggapinya calon dari TKJ nih ada 3 nih. Gimana Rehan menanggapinya nih? Caranya atau siasatnya nih untuk menghadapi 2 calon yang lain nih. Dari TKJ 11 juga nih. Gimana Rehan? Ya paling mendekati murid-murid lainnya aja sih Pak dari kelas gitu. Oh. Ya, apa ya? Ya pokoknya biar yang lain nih si yang itulah. Yang mana tuh? Yang itu tuh. Pokoknya ditunjukin lah kelebihan. Iya, Iya. tunjukin lah kelebihannya. Cari Oh. perhatian di Cari kelas. perhatian. Cari Dari perhatian di perhatian. kelas gitu. Menunjukkan kalau Rehan mungkin lebih dibanding paslon lain. Oke, I see. Mengerti. Kalau Zada kan nih, kalau Rehan tadi saingannya banyak ya, ada 2. Kalau Iya. Zada kan cuma 1 nih dari kelas 11 OTKP, Zada doang nih, ya kan? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah nih saingannya ya nggak ada nih dari kelas 11 OTKP. Kira-kira gimana nih Zada menarik suara dari kelas 11 OTKP nih? Ya, saya biasanya di kelas cuma nunjukin kalau jangan lupa pilih nomor 4, terus juga saya bisa bikin poster-poster gitu. Baru tadi bikin poster ya. Oh gitu. Iya, Nah, terus juga teman kelas saya udah banyak tuh yang ngajak mau bikin konten-konten buat dukung paslon 4. Oh iya, keren sekali ya. Iya. Luar biasa sekali caranya untuk menarik minat daripada teman-temannya untuk memilih paslon dari nomor 4 ini. Oke. Masih di seputar OSIS nih. Kan kita dari tadi udah bahas OSIS, udah bahas program jangka pendeknya kalian, udah bahas anggota OSISnya. Saya mau tanya lagi nih ke kalian. Menurut kalian nih, definisi OSIS itu sendiri apa sih? Ya, OSIS tuh Zara, Organi- silakan. OSIS itu ya pastinya organisasi intrasekolah yang pasti di setiap sekolah ada di tingkat SMP, terutama di tingkat SMP dan SMA ya, SMK juga. Itu OSIS tuh mungkin tugasnya membantu melaksanakan acara-acara event di sekolah. membantu Terus kerja juga, guru, terus juga apa biar ya? siswa tuh bisa apa ya? Bisa dibilang punya keluarga baru lah di sekolah. Iya. Terus juga OSIS tuh pastinya buat jadi teladan inti di sekolah gitu. Jadi teladan siswa-siswa yang lain dari OSIS nih gitu kan. Nah, dari OSISnya dulu baru ke siswanya gitu ya. Oke. Itu definisi OSIS menurut kalian. Sebagai penghubung antar guru dan siswa. Penghubung antara guru dan siswa. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, seberapa penting, kalau tadi kan definisi OSIS ya nih menurut kalian. Sekarang seberapa penting peran OSIS di sekolah? Penting banget ya Han? Penting. Karena ya seperti yang tadi kita bilang, OSIS itu penghubung antar guru dan siswa gitu. Iya. Penghubung di acara-acara internal sekolah gitu. Terus juga dalam kegiatan-kegiatan biasa juga bisa jadi penghubung sih buat guru sama siswa. Terus juga OSIS tuh banyak membantu lah intinya buat acara-acara, ngejalanin terus event, juga buat apa ya, buat guru lah intinya juga Buat lumayan guru. membantu sekolah. Membantu skala intinya mensukseskan segala kegiatan Iya, yang betul, dilakukan mensukseskan sekolah. kegiatan sekolah. Seperti itu ya. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup nih. Ya. Terakhir sebelum kita tutup nih. Ya, dari calon paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, kalian tolong berikan tanggapan pendapat kalian nih dari ketiga calon ini nih, ketiga calon yang lain ya. Gimana tanggapan kalian dan siapa nih yang menurut kalian saingan yang paling berat nih? Aduh. Yang berat banget nih. Aduh, nih kita harus cari strategi nih buat ngalahin dia nih gitu. Silakan sampaikan. Kalau yang paling berat tuh sebenarnya dari 3. Dari 3? Iya. Wah. Pertama dia Paslon 2. 3 dong. Oh iya. Ayo, 2 apa 3 Pertama, nih? dia satu jurusan nih sama Iya, saya. satu jurusan. Terus dari awal tuh apa ya, wali kelasnya mendukung banget, bikinin poster. Dari yang baru debat aja Iya, udah baru keluar debat, poster keren ya. banget, iya. Banyak itu. Nah, satu jurusan. Terus juga dia ngambil suara dari kelas saya juga. Aduh, pusing ya. Bahaya nih. Yang ngambil suara dari Iya. kelas Butuh sebelah. taktik lagi nih Iya, buat butuh nyuri taktik. perhatian. Butuh taktik lagi untuk mengambil suara ya, Iya. mengambil hati para pendukung Pendukung, nih, gitu ya. Itu dari paslon nomor 3, yang lain gimana yang lain? Kalau yang lain sih dari nomor 2 juga cukup bahaya sih. Bahaya sih ini susah juga nih buat ngejar paslon nomor 2. Cukup sulit ya, karena di mana paslon nomor 2 tuh satu-satunya tuh dari multimedia tuh. Iya, betul. Nah,
Betul. Kalau mereka main sentimen jurusan, wah bisa masuk suara multimedia ke paslon nomor 2 nih. Gimana nih kalian nih? Caranya untuk mengambil hati para multimedia. Sebenarnya kita udah ada pendukung sih Pak dari 10 multimedia. dari 10 Iya. multimedia. Kelas 10 kita ambil dari 10 yang ya, baru-baru. multimedia. Oh, yang kalian arahkan nih dari yang kelas 10-nya Iya, nih, betul. yang masih baru-baru, yang masih pada baru masuk gitu, kita kalian arahkan ke nomor 4. Oke, cukup menarik juga strategi yang dilakukan oleh paslon nomor 4 nih ya. Kayak gitu aja ya, mudah-mudahan sih ya apa yang kalian targetkan, apa yang kalian realisasikan akan tercapai semuanya gitu ya. Amin. Nah, oke. Nah, sebelum kita akhiri ya perbincangan kita pada podcast kali ini, saya pengen kalian sekali lagi ajak teman-teman yang nonton, kalian ajak Gimana? Ya, langsung slogan aja Han Iya. gitu ya. Tingkatkan komunikasi, kuatkan percaya diri, OSIS menjadi suara aspirasi. Pilih nomor 4 bersama kami. Oke ya, teman-teman semuanya jangan lupa didukung nih. Tadi udah kita ngobrol panjang sama paslon nomor 4. Agak canggung Agak nih susah naikin ya, satunya ya gitu. Karena kalau 4 begini mah biasa, 4 Biasa. begini. Kembali Gini, Pak. Pak. Iya betul. Ya. Jari manisnya yang turun karena jari manisnya malu, dia terlalu manis. Iya. Ya, kayak yang wakilnya nih kan manis banget nih, Aduh. masa yang nggak didukung Sama. sama kalian nih. Ya kan, harus ya didukung paslon nomor 4 gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton podcast kita dari awal sampai akhir, yang udah setia menyimak podcast kita dari awal sampai akhir ya. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik. Yang pastinya nanti bakalan ada podcast bersama sang juara. Ya, kita bakal banyak podcast dengan yang lainnya juga, kita banyak podcast ya. Jadi tetap nantikan podcast-podcast kita di podcast Ruang Kepsek ini ya. Tetap didukung, di like, jangan lupa di komen ya, diajak teman-temannya yang belum subscribe, lalu dinyalakan loncengnya, ting, ya biasanya begitu tuh ada bunyinya ya, dinyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi dari setiap konten-konten dari SMKS Binong Permai. Oke, terima kasih Sobat BP dimanapun berada, sampai berjumpa lagi, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.